Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Kak? Jelas. Ya, baik. Selamat malam kakak-kakak semua. Malam. Akhirnya sampai pada belum tampil presentasi saya ya. Ya, sebelum kita mulai, saya buat dulu presentasi. Sudah. Udah tampil belum presentasi saya, Kak? Dah. Ya. Tadi saya nggak jalan ya? Tempat saya masih loading. Oh, ini pun sudah. Itu baru mantap. Apa nih jam ini pula dari Pekanbaru pula sinyal saya elok. Oke. Oke, baik kakak. Mudah-mudahan sehat semua malam ini. Alhamdulillah sehat. Dapat kita. Amin. Suara siapa yang macam orang gagap nih Kak Elias? Suara saya? Iya Kak. Tak jelas Kak Elias suara saya? Iya. Yang putus tu. Iya, aduh. Kakak lagi di mana kakak? Di Pekanbaru atau di apa? Sudah sampai di kampung? Saya baru di kantor dinas. Mi minta password lah Mi. Kejap. Izin kakak sebentar ya. Oh Kak Arif, blessing dulu kejap. Pak Haji. Oh Pak Haji. Mana Pak Haji? Senyap Pak Haji hari ni. Tes cek halo. Aduh. Nak main organ. Kak Nahayati, selamat datang. Maaf kakak. Gangguan apa hal yang wajarnya tak dapat dielak nampaknya. Macam suara orang demam Kak? Suara saya? Ya, putus-putus. Suara saya macam orang demam. Aduh mak, mana nih? Halo, tes. Demam dapat penghargaan tuh Kak Rahmat. Yang dapat penghargaan tuh Pak Maksum, bukan saya. Oh. Yang berfoto dengan orang dapat juara. Iya. Memang mantap. Jam ini pula bertiba OPT ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah dalam pesawat kami. Siapa tuh barusan? Mula buat kopi. Salam balik. Kak Haji, sehat Kak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini karena Kak Haji masuk lah nih, lancar langsung presentasi saya. Alhamdulillah lah. Iya pula. Baik. Jadi ketua. Kemas badan besok Pak Haji.
Oke. Oke, baik Kak, kita lanjutkan. Maaf kendala teknis barusan. Baiklah Kak, kita sampai pada aksi nyata pada tatap maya kita yang ke-13 ini. Pada modul aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hari ini tatap maya kita akan dilaksanakan dengan durasi 2 JP. Nah, salam dan bahagia. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di roh virtual ini. Nah, kita menenangkan hati dan pikiran dulu. Tadi siang kakak-kakak sudah penat kan? Sudah penat. Jadi sekarang kita tarik napas dalam-dalam, kita menenangkan hati sebentar untuk mengarahkan fokus, perhatian untuk belajar memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Saya putarkan musik sebentar. Main musik kita hari ini kakak-kakak. Ya Pak Haji. Oke. Tarik nafas, tenangkan. Dirimu ngapain? Mikirin apa? Oke, baiklah kita lanjut ke kakak. Semoga agak fresh kiranya setelah dengarkan musik barusan. Kak Sofian, selamat datang. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, malam ini, ada baiknya kita berdoa bersama kakak-kakak. Saya minta tolong Kak Rahmat lah hari ini yang memimpin doa. Bisa Kak Rahmat? Mana Kak Rahmat, masih ada? Ini bawa anak jajan enggak ada. Walah. Siapa yang bisa Kak Haji? Kak Haji mana Kak Haji tadi? Lah Kak Haji, mantap tuh. Kak Haji, bisa Kak Haji doa pendek aja Kak Haji. Doa pendek Kak. Doa selamat ya Kak Haji. Doa selamat aja Pak Haji. Saya doa pendek, doa selamat belum paham Kak. Kalau doa yang biasa-biasa paham. Doa yang biasa-biasa aja. Gak usah panjang. Silakan Kak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Kakak Pasda dan
peserta-peserta kakak dari tatap maya pada malam ini. Sebelum kita masuk materi, marilah kita berdoa. Semoga doa yang kita aminkan nanti mendapat rahmat dan ridho di Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatun fid din Gak nampak tuh. fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taban qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma wi ala fi sirakil maut wa nabatan nisa rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih, kami serahkan kepada Kak Pasda. Baik, terima kasih Kak Haji. Sama-sama. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Mengingatkan kembali akan kesepakatan kelas kita atau kesepakatan bersama kita, yaitu yang pertama kita menyalakan kamera bagi yang tidak ada kendala apapun, lalu mematikan mikrofon apabila sedang tidak berbicara, kemudian hadir seutuhnya, lalu menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke. Halo kakak-kakak semua, tujuan kita dari sesi ini adalah untuk yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, lalu yang kedua kita memahami penugasan aksi nyata. Suara saya masih dengar Kak? Masih jelas? Jelas Kak? Jelas. Jelas. Apa Jelas. sakit lagi kan? Oke baik, kita masuk pada agenda hari ini kakak. Yang pertama agenda kita adalah refleksi koneksi antar materi nanti dengan waktu lebih kurang 30 menit. Lalu penjelasan tugas aksi nyata yang terdiri dari pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian, lalu lini masa itu waktunya nanti kurang lebih 20 menit. Kemudian kita ada dialog sedikit, diskusi tanya jawab dengan waktu 7 menit dan terakhir kita sampai pada penutup 3 menit. Nah, jadi untuk hari ini kita tidak ada bor, kita hanya memaksimalkan fitur chat, kolom chat. Ya kakak ya. Oke, kita masuk pada agenda kita yang pertama yaitu refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Nah, silakan kakak-kakak, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ini modul 1, pada modul 1. Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Boleh kalau yang buka laptop sambil dibuka lagi modulnya, Kak. Silakan dijawab pada kolom chat kakak-kakak. Pembelajaran yang berbeda.
Sore ya Kak Delvi. Baru Kak Delvi sendiri Kak. Udah ada yang lain yang jawab? Belum. Masih ketika Kak. Ditambah lagi pertanyaannya Kak. Jadi dari sejauh mana pemahaman Kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu, kemudian dikaitkan lagi, apakah pemahaman kakak-kakak tersebut sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Pembelajaran yang mudah dipahami dan dapat diterapkan pada peserta didik. Kak Gundi, karena hanya meningkatkan keterampilan fisik, tetapi juga membantu mengembangkan positif seperti kerjasama, tanggung jawab, dan positif. Yes. Sekarang kalau dikaitkan dengan pertanyaan kedua, Kak. Silakan kakak-kakak. Apakah pemahaman kakak ini tadi sudah mendukung perubahan cara pandang kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu sendiri? Merubah paradigma kakak enggak? Atau kalau ada yang mau raise hand boleh Kak? Sulit untuk menyalurkan di kolom chat, boleh langsung raise hand Kakak, silakan. Yang ucapkan yang baik, ya baik aktif, kondusif dan keseimbangan. Lanjut pertanyaan berikutnya Kak Saiful, apakah pemahaman ini sudah mendukung terhadap perubahan paradigma atau cara pandang Kak Saiful terhadap pembelajaran kita ini? Yang berpusat pada peserta didik itu tadi. Oke, silakan Kak Delvi. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, saya akan coba menjawab apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada murid. Alhamdulillah selama belajar di PKG PJOK ini, alhamdulillah sudah sangat mendukung. Sesuai sudah kita ketahui secara bersama, pembelajaran yang berpihak kepada murid itu kalau tak salah itu pada modul 2.1 atau 2.2, saya kurang itu juga Kak. Tapi tentu kita sudah mempunyai itu tadi Kak yang
9 aspek pembelajaran PJOK yang efektif itu Kak, yang kita pelajari dengan gerak itu. Yang pertama tujuannya, lepas itu keterlibatan aktif, pembelajaran berdiferensiasi, terus pentahapan konten, terus apa lagi ya, demonstrasi keterampilan, umpan balik, terus komunikasi efektif dan evaluasi, serta keselamatan. Terus yang empat kriteria pengalaman belajar yang bermakna, gitu Kak menurut pemahaman saya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Delvi. Iya, terima kasih Kak Delvi. Berarti sudah, alhamdulillah sudah mulai berubah cara pandangnya ya Kakak ya. Oke, Kak Kuntum sudah ngasih. Ya, terima kasih Kak Kuntum. Oke, baik Kakak, kita lanjutkan pada refleksi pemahaman yang kedua. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kalau tadi kita mengaitkan dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, sekarang Kakak diminta untuk mengaitkan dengan pemahaman terkait strategi mengajar. Apakah masih ingat Kak pembelajaran strategi mengajar? Ini waktu kita tetap muka. Nah, apakah pemahaman Kakak tentang strategi mengajar ini sudah mendukung cara pandang Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh silakan lanjutkan di kolom chat Kakak, atau kalau ada yang mau raise hand juga silakan. Masih ingat Kak strategi mengajar? Halo kakak-kakak, masih ingat strategi mengajar ada berapa strategi Kak? Strategi mengajar kita ada berapa? Halo, kakak-kakak masih dengar suara saya? Kak Gundi, itu pemahaman Kak Gundi lah Kak Gundi. Kok jadi Anda Kak Gundi? Ngantuk. Sabar Kak Gundi. 1 jam lebih sedikit nanti kita selesai. Kan 90 menit. Siapa? Aku yang belum, tadi aku nungguin. Teganya.
Oke. Masih ingat Kak, strategi mengajar kita ada berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab saya? Ada berapa strategi mengajar kita Kakak-kakak? Kak Rahmat. Kak Rahmat masih online, Kak Rahmat? Ada 5. Strategi mengajar Kak Sepul. Ayo. Mengingatkan kembali. Oke lah, enggak apa-apa. Mengingatkan kembali ke Kak, strategi mengajar kita ada 2 yang kita bikin plano waktu tatap muka itu. Ada non-instruksional dan instruksional. Ingat kakak-kakak buat mind map waktu kita tatap muka mengenai strategi mengajar. Oh iya, awak nak cakap itu tadi. Kak Dulman. Oke. Oke, silakan dilanjut Kakak. Masuk alasan Kak Dulman. Iya Kak Jeprizal ya. Oke, kita lanjutkan Kakak. Pokoknya kita main kait mengait aja hari ini. Kemudian kita masuk pada model pendidikan gerak. Sejauh mana pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak? Lalu balik lagi, pemahaman model pendidikan gerak itu apakah sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan. Ini enggak ada yang mau resen lagi nih. Pakai kolom chat aja mainnya. Kata tadi harus pakai chat. Enggak harus. Kalau mau resen boleh Kak Aris. Salah cakap lagi saya. Siap salah, Kak Pasda siap salah Kak Aris. Ayo Kak Sepul, ajar. Kalau malu bercakap Masih boleh. semangat dah. Kalau silahkan. Kalau tatap muka dapat di ice breaking. Ini letih betul. Atau kita ice breaking dulu, kejap boleh juga. Saya suruh mikir lagi kan ice breaking-an. Aduh. Ini kita ada 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan. Ayo, ini mana nih? Enggak ada yang jawab. Pemahaman mengenai model pendidikan gerak, Kak.
Mana nih Kak Haris? Kolom chatnya pun tidak aktif Kak Haris. Apa yang terjadi ini? Kehilangan koneksi kah kakak-kakak? Pingsan juga. Aduh. Jangan pingsan dulu Kak lah Kak. Saiful. Kak Saiful, tolong saya. Bantu. Ayo. Kak Saiful, boleh resen lah Kak Saiful. Oke. Iya, model pendidikan Kak Kuntum. Pemahaman yang diminta di sini. Yang diminta di sini itu pemahaman kakak terhadap terkait model pendidikan gerak itu bagaimana? Kan kemarin kita selama tatap muka kan udah belajar tuh. Nah, Ya. sampai sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak itu? Terus dihubungkan dengan paradigma. Apakah model pendidikan gerak itu mendukung enggak ke paradigma kakak tentang PJOK yang berpusat pada peserta didik? Atau merubah cara pandang kakak enggak? Atau mendukung cara pandang kakak enggak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ini? Karena kan sekarang kita mainnya nih PJOK berpusat pada peserta didik aja nih. Ya. Nah, pemahamannya itu mendukung enggak ke situ? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Kakak-kakak yang lain. Dah malam model tak nyambung model. Bantu. Yang ada subuh ruang kemarin tuh. Karena kan ini kita kan refleksi dan menghubungkan dengan apa yang sudah kita pelajari. Karena kan hari ini seperti judulnya tadi, ini persiapan aksi nyata. Jadi kita menggali lagi lah yang kemarin itu, kita ulang kembali, kita flashback sedikit kemarin sebelum kakak mempersiapkan untuk ke pembuatan video aksi nyata nantinya. Hanya tentang pembelajaran gerak dalam PJOK baik lokomotor maupun non lokomotor. Ini Kak Saiful membongkar modul kayaknya ini. Oke Kak Saiful. Nah sekarang kita lanjut pada pendidikan kebugaran lagi Kak. Terkait model pendidikan kebugaran dan apakah mendukung juga? Jadi semuanya ini dikaitkan dengan pemahaman kakak dan dan ke cara pandang kakak-kakak lah. Semua materi yang kita pelajari kemarin itu dikaitkan dengan pemahaman kakak. Enggak apa-apa Kak Saiful, yang jelas kan karena refleksi kayak gini kan mengulang lagi buka modul. Ayo, bangun, yang tidur. Selesai ini saya kasih ice breaking lah satu nanti, aman tuh. Biar ini. Tadi udah dikasih ice breaking, dah dari kasih musik nengok ikan senunggang pula dicari Kak Saiful kan. Saya takut orang ini tidur, Kak. Aduh. Saya temen kejap dia kat rumah. Ada apa ini? Ayo kalau tak ada Kak Rahmat ni, kurang semangat. Apa tu? Itu. Kak Rahman mana? Biasanya Kak Rahman juga aktif. Oke. Dikaitkan dengan paradigmanya gimana Kak Saiful? Masuk nak dia Kak Saiful? Masuk nak modulnya tuh? Apa jawab Kak Saiful? Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran jasmani? Oh, jauh ni. Jauh Kak? Oh, jauh. Kalau tengok pada pesawat tu jauh sampai ke bulan. Kemudian apakah pemahaman Kak Rahmat tadi itu Kak Rahmat mendukung enggak ke cara pandang kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Macam mendukung lah. Macam mendukung. Macam mendukung. Apalagi untuk kebugaran jasmani. Dia sangat jasmani. mendukung lah Kak Rahmat ya. Ya betul.
Kalau pendidikan kebugaran ini yang paling seru nih, menghitung denyut nadi kawan sampai demam. Nah, Udah iya. dicoba, ada dicoba tak dengan peserta didik? Belum lagi nampak. Nak menyesuaikan Inilah dengan modul. minggu ini lah. Minggu ini lah nak masuk kebugaran jasmani. Pongpong, heca. Nah, kalau saya enggak minggu. Kita gini, kalau saya buat itu setiap minggu. Jadi kita setiap masuk tuh pembiasaan. Kita mulai pembiasaan. Jadi anak-anak juga belajar macam mana menghitung denyut nadi seperti apa. Karena anak kita kan enggak semua juga yang tahu di mana ngitung denyut nadi, di mana ngambil apa untuk ngetahui nadi itu di sebelah mana ngitungnya gitu kan. Kalau di ekskul selalu coba Kak, mantap Kak Sepul. Ini langsung nanti ketahuan ya Kak Sepul ya, tak dapat nipu lah anak ya, nggak bisa bohong anak. Kakak. Kenapa Kak Aris? Ini sesuai dengan yang akan kita terapkan nanti, sesuai dengan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan yang baru, nanti kebiasaan untuk berolahraga sebelum belajar. Iya, pembiasaan ya. Oke, mantap Kak Aris. Kak Aris tuh pas dah masa Jadi besok depan. bolehlah pagi-pagi suruh anak tuh jogging-jogging lari di tempat, dah itu hitung denyut nadi masuk kelas. Hitung denyut nadi dulu Kak Aris, baru disuruh pemanasan. Nah, ini pelangi-pelangi Ais. Iya, pelangi di matamu. Iya Kak Aris. Nadi kan dah tahu setiap harinya. Nanti itu untuk catatan awalnya, nanti setiap hari bagaimana perubahan yang ada tidak. Cuman gini, kenapa saya bilang sebelum ada aktivitas anak-anak itu sebaiknya ini kita bantu hitung dulu denyut nadi. Karena kayak kata Kak Sepul tadi lah, mana yang begadang, mana yang kurang istirahat, kita lebih duluan tahu. Karena mereka kan belum ngapa-ngapain tuh, mungkin cuma penat jalan dari rumah ke sekolah kan. Izin Kak. Ada baiknya ya, Kak Rahmat. Berarti denyut nadi itu setiap saat akan berubah. Denyut nadi tergantung aktivitas, iya. Denyut nadi normal. Kondisi tubuh. Kalau denyut nadi normal itu kan dia pakai rentang, maksudnya enggak ada hitungannya pasti. Oh, harus 60 denyut per menit enggak. Makanya kita ada rentang 60 sampai 70 denyut per menit itu nadi istirahat. Karena kan orang kondisi beda-beda. Kakak ngitung sendiri lah, Kak kemarin udah dihitung. Enggak ada coba itu Garis. Nadi kami hari ini lemah Kak. Kenapa tuh? Karena terlalu penat. Oke, kita lanjutkan dulu Kak ya. Kita lanjut pada sport education model. Nah, ini yang kita terapkan kemarin, main tarik upi. Nah, iya. Kira-kira mendukung nggak Kak? Mendukung. Bisa diterapkan di sekolah kira-kira? Sangat mendukung. Tapi tak bisa setiap hari dilakukan. Ya enggak juga, karena kan ini sistemnya dia butuh persiapan juga kan, enggak mungkin dalam satu kali pertemuan. Mungkin saya rasa kalau kita terapkan ke siswa belum maksimal ya Kak Rahmat. Kalau satu kali pertemuan kita terapkan, dia paling tidak kita butuh 2 atau 3 kali pertemuan untuk penerapan SEM. Jadi anak-anak kita bisa ngarahkan anak dulu, sangat mendukung. Tapi kakak lagi ini kakak nih lupa nih janji ya. Apa tuh? Katanya mau kirim modul. Alah kan, makanya ingatkan saya di grup. Ada ingat SEM tadi baru ingat. Nanti ingatkan lagi saya di grup, boleh. Ya, Kak Arman, silakan. Selamat datang Bung Rocky. Kak Arman mau jawab pertanyaan, silakan Kak Arman. Baik, saya sedikit memberi jawaban atau pernyataan yang saya dapat dari tatap muka kemarin. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model atau SEM ya. Kalau menurut saya SEM ini memberikan suasana belajar yang berpusat pada siswa, di mana guru berperan sebagai penggerak atau fasilitator. Model ini dapat meningkatkan kemampuan sosial. Contohnya siswa lebih ada hubungan yang agak-agak chemistry gitu. Lebih dekat gitu siswa dengan adanya kegiatan SEM ini.
kemudian memperbaiki komunikasi siswa antara siswa satu dan siswa lainnya. Iya. Kemudian mengembangkan apresiasi terhadap olahraga sebagai bagian penting dalam gaya hidup sehat ya. Nah, itu pemahaman saya ya yang saya dapat dari tatap muka kemarin. Tapi model SEM ini saya sepakat dengan Pak Aris atau Kak Rahmat tadi menyatakan tidak bisa rutin dilakukan. Ya, tidak bisa rutin dilakukan. Ada hari-hari tertentu atau misalkan sebulan sekali kita lakukan. Nah, ya seperti itu Kak, menurut pendapat saya Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Arman. Yang penting Ya. tujuan utama model ini membangun keterampilan, kemudian membangun kreativitas siswa dalam mengolah gerak. Ya. Baik, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Arman. Sudah dirangkum semua sama Kak Arman. Ya, untuk SEM ini kita sesuaikan pada materi. Intinya kita sesuaikan pada materi. Kalau memang materinya nggak bisa diterapkan SEM, ya jangan dipaksakan. Jadi kita sesuaikan pada materi bahan-bahan ajar yang memang mendukung pada pelaksanaan SEM yang bisa kita gunakan untuk mendukung pembelajaran berbasis SEM. Ya. Nggak apa-apa Kak Ilyas, aman. Semoga lancar sinyalnya. Oke, baik Kakak, kita lanjutkan. Kak Ilyas terlempo, nak minta lempo, biarkan lempo lagi. Terkait asesmen otentik, ini yang baru hari kemarin kita belajar hari Selasa ya, hari Selasa. Oke. Nah, asesmen otentik ini terhadap SEM. Ini kenapa terhadap SEM? Ini salah yang ngetik nih Kak. Asesmen otentik itu terhadap paradigma. Kakak-kakak, apakah sudah mendukung? Ini salah ketik nih, maaf. Kendala teknis adalah hal yang wajar ya kan. Asesmen otentik yang kita pelajari kemarin, apakah mendukung? Ayo, ada yang mau send atau mau klik di kolom komentar aja. Kak Rahmat, oke, silakan. Udah aktif mikrofonnya tuh. Oh, mendukung Kak. Kenapa bisa gitu Kak? Sangat mendukung, apalagi kalau siswanya sudah dikategorikan mahir. Lebih mudah untuk menilai kalau menurut asesmen otentiknya. Nampak perbedaannya ya Kak ya. Nampak perbedaan. Kita bisa di mana siswa yang kurang itu kita langsung tahu kelemahannya di mana, yang kelebihannya di mana. Sip. Baik, kita lanjut. Lebih adil dalam menilai. Nah, sebelum kita lanjut kita lanjutkan aja lah dulu. Jadi tujuannya adalah keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu bertujuan untuk merubah paradigma atau paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Jadi tujuan kita mempelajari ini semua itu untuk merubah cara pandang kita dan untuk dalam pembelajaran kita di kelas nanti. Nah, sebelum kita lanjutkan pada penjelasan tugas aksi nyata, ice breaking dulu kita sebentar biar agak fresh sedikit Kakak. Saya ada ice breaking. Atau ada yang mau kasih ice breaking? 3 menit aja. Kak Sepul. Kalau nggak ada saya aja lah. Saya nambah ice breaking lah. Ice breaking. Boleh ini aktifkan mikrofon, boleh silakan Kakak. Nggak perlu raise hand, langsung jawab aja kalau ada yang tahu. Iya, Karman mau ice breaking? Saya nih dari awal mengikuti tatap maya sampai tatap muka, ice breaking itulah masalahnya Kak. Memang tak mahir masalah ice breaking nih. Makanya kita belajar Kak, kita cari referensi ice breaking lah dengan kawan-kawan ini ya kan. Kalau ice breaking nih biasanya yang paling mantap tuh Kak Rahmat tuh biasanya. Kak Rahmat. Iya. Nah, hari ini saya yang kasih ice breaking lah dulu Kak. 5 menit menghilang. Oke, silakan Kak Aris. Tapi tetap terkoneksi ya Kak Aris ya.
Ini nggak bisa diangkat loh. Sebentar. Oke, ice breakingnya boleh ikut kalau bawa barang. Clue-nya? Dengar Kak? Clue-nya boleh ikut kalau bawa barang. Aman? Clue-nya? Aman. Aman. Nah, hari ini karena saya di Pekanbaru, saya ke mall. Saya nggak ke pasar, saya ke mall. Saya beli hanger. Besok saya mau beli buku. Kira-kira besoknya lagi saya beli apa? Beli baju. Beli baju. Siapa yang jawab beli baju barusan itu? Bilang. Beli baju Kak, beli baju. Salah. Salah Kak Jefriza. Ulang. Nah, oke. Clue-nya boleh ikut kalau kenapa Kak Nurman? Besok kakak bawa barang belanjaan. Salah. Oh, salah pula lagi. Salah. Ya, saya ulangi ya. Boleh ikut kalau bawa barang. Nah, hari ini saya ke mall beli hanger. Besok saya mau beli baju. Kira-kira besoknya lagi saya mau beli apa? Celana. Salah. Saya Ayo, kedua. ikut beli HP. Salah. Besok boleh ikut kakak bawa barang. Salah. Salah. Besoknya lagi saya mau beli kapal. Itu jawabannya Kak? Iya. Oh, paham. Saya mau beli kapal. Kan saya tanya, kira-kira besoknya lagi saya beli apa? Saya mau beli kapal. Oke, paham. Paham? Oke, kita ulangi. Kita lanjut. Pertanyaan kedua. Clue-nya boleh ikut kalau bawa barang. Asal bawa barang. Kalau bawa barang sama. Nah, boleh ikut asal bawa barang. Sekarang hari apa nih? Jumat. Besoklah. Hari Sabtu. Saya mau beli Honda. Senin saya mau beli sepatu. Nah, hari Rabu kira-kira saya mau beli apa? Saya beli mobil. Salah. Beli rumah. Salah. Rambut. Nggak ada yang ikut kayaknya ini. Rak mudeng gelap. Saya udah Rabu paham. saya beli nanas. Saya udah paham, makanya saya diam. Saya beli nanas hari Rabu. Nggak buat sambal ya? Clue. Saya kasih kuncinya. Ini tambahan clue. Kan clue-nya tadi boleh ikut asal bawa barang. Nah, saya kan bilang. Iya gak sibuk. Nah, saya bilang hari Sabtu saya beli apa tadi, beli hanger, beli Honda. Hari Sabtu itu kan H tuh. Bukan Sabtunya, harinya. Yang di mana kata-kata yang saya buat penekanan, itu ambil huruf depannya. Hari Sabtu saya beli Honda. Terus hari Senin saya beli apa tadi? Beli sendal.
Karena kan saya nggak bilang apa-apa di sebelum Senin. Saya cuma bilang Senin. Nah, hari Rabu saya beli apa kira-kira? Nah-nya itu N-nya ambil. Jadi ambil kata yang ditekankan. Huruf pertama dari kata yang ditekankan. Oh, bulat. Oh, bulat. Iya, Kak. Kalau peta tak jadi dia. Tak paham. Dan itu cukup penat nampaknya ini. Mbak mana mau? Kurang sukses ice breaking saya kalau kayak gini nih. Terpengaruh keletihan. Ice breaking agak tambah pening balik, Kak. Saya dah paham nih, maka saya diam. Salah kasih ice breaking bertanya lagi sama orang penat ya. Oh, esok saya cari ice breaking yang bikin lebih pusing lagi kalau kayak gitu. Oke, kita masuk Kak pada agenda kita yang kedua, yaitu Kak Dulman mau goyang mau merek. Boleh Kak, besok kita minta Kak Dulman mimpin langsung goyangan mau mereknya. Oke Kak Dulman, aman ya? Siap. Siap, Kak Dulman tuh tahu siap aja. Oke, baik kakak-kakak, kita bungkus ya. Bungkus. Kita bungkus. Oke, kita masuk agenda kedua, yaitu penjelasan tugas aksi nyata. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu pengantar tugas. Maaf izin Kak. Pengantar tugas. Nah, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Dalam hal ini berarti nanti itu penilaian saya yang melaksanakan. Nah, terus kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, pengantar tugas masih pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetisi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Dalam hal ini adalah kakak-kakak semua. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut ini. Yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi, pada pembuatan RPP kakak-kakak nanti, itu memperhatikan pada 3 aspek ini yang harus kakak-kakak perhatikan. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama RPP atau modul ajar yang sudah dibuat dengan memuat rencana asesmen otentik. Jadi kakak pada lampiran asesmen itu dilampirkan asesmen, model asesmennya dibuat sesuai dengan asesmen otentik. Lalu yang kedua, rekaman video pada pelaksanaan pembelajaran PJOK atau rekaman video praktik mengajar di kelas kakak masing-masing yang kakak ampu. Nah, isinya rekaman video itu berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal, kemudian kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Pembelajaran inti ini maksimal 30 menit tanpa edit, bahasanya tanpa edit. Jadi tidak lebih dari 30 menit untuk kegiatan inti saja. Untuk kegiatan pembelajaran awal, kemudian yang ketiga kegiatan pembelajaran akhir, lalu refleksi pasca pembelajaran, dan yang kelima ada testimoni dari peserta didik. Nah, untuk kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi, dan testimoni ini tidak ada batas durasi. Yang jelas untuk intinya saja yang ada batas durasi, yaitu 30 menit maksimal. Jadi untuk kegiatan pembelajaran mau kakak bikin 10 menit, mau bikin 15 menit, itu silahkan kakak-kakak kondisikan. Nah,
Nanti yang untuk kegiatan pembelajaran awal, akhir, refleksi dan testimoni ini tidak termasuk dalam kegiatan inti yang 30 menit tadi. Jadi di luar yang 30 menit itu. Bisa dipahami kakak-kakak? Bisa. Oke. Nah, jadi ini terakhir nanti ada video testimoni juga dari beberapa peserta didik. Boleh diambil 2 atau 3 orang peserta didik untuk memberikan testimoni atau refleksi yang terpisah dari refleksi bersama. Jadi kan misalnya kita lakukan pembelajaran, setelah pembelajaran kan kita ada refleksi tuh, guru dan peserta didik sama-sama. Nah, yang testimoni ini nanti kakak ambil 2 atau 3 orang peserta didik, direkam terpisah mengenai apa yang mereka rasakan untuk pembelajaran hari itu yang telah kakak buat itu. Oke kak, sip. Bisa dipahami yang itu? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, penjelasan teknis. Iya Kak Rahmat, kenapa? Terakhir bila upload. Sabar Kak, sabar. Belum sampai kita ke situ lagi. Oh, belum ya. Boleh nunggu Kak. Sabar Kak ya, sabar. Sabar Kak Arman, Kak Arman ini resign lagi? Kak Jefrizal? Siapa yang duluan ini? Siapa yang mau duluan? Silakan. Kak Arman atau Kak Jefrizal? Kak Arman dulu lah. Kak Arman, tapi Kak Arman enggak aktif ininya, mikrofonnya. Oke, saya udah aktif. Nah, oke, silakan Kak Jefrizal. Maaf Kak, saya terpencet. Oh iya, oke siap. Oke, silakan Kak Jefrizal. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mau menanyakan tentang balik ke slide yang tadi Kak, slide yang untuk kegiatan ini tugasnya. Ya. Oke. Dijelaskan bahwa kegiatan inti itu selama 30 menit tanpa edit. Iya. Jadi kita yang kegiatan awal, kegiatan pembelajaran akhir dan refleksinya itu terpisah atau boleh disatukan nanti ke kegiatan inti? Disatukan, maksudnya gini, dia boleh kakak rekam terpisah, cuman yang untuk inti itu 30 menit tanpa edit itu maksudnya selama kegiatan inti itu nggak boleh dipotong gitu loh. Iya. Kalau untuk kegiatan pembelajarannya kayak absensi apa, kalau misalnya kan kita absensi kadang-kadang agak lama tuh. Iya. Mau diedit boleh silakan. Nanti disatukan. Jadi video itu nanti dia Kak, videonya ini jadi satu video utuh. Jadi satu video utuh lengkap dengan ada kegiatan awal pembelajaran, ada inti, ada akhir, ada refleksi, dan ada testimoni. Jadi itu dalam satu video utuh nanti. Kalau saya kemarin bikin itu durasinya jadi 1 jam. Pas 1 jam durasinya saya bikin kemarin. Kegiatan intinya 30 menit. Untuk kegiatan pembelajaran awal, akhir, refleksi, dan testimoninya itu 30 menit. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Oke, siap. Ada lagi Kak? Oke, Kak Delvi silakan. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Kak, berarti kan video ini dari kegiatan pembukaan inti sampai akhir kan itu disatukan videonya Kak, Iya, kan disatukan. Disatukan. Yang tidak boleh diedit itu kan yang kegiatan intinya begitu kan Kak? Iya. Terus Kak, yang testimoni peserta didik kalau di jenjang PAUD itu kan Kak, anak-anak kan belum bisa untuk mengungkapkan refleksi umpan baliknya untuk pelajaran hari ini. Berarti kalau gitu saya pakai ini aja kan Kak, boleh pakai emoji gitu kan Kak? Boleh Kak Delvi. Karena kan bahasanya tadi sesuai kelas yang diampu. Kalau anak TK kan sistemnya emoji. Nanti mereka boleh sih kalau Kak Delvi mau mancing mereka untuk testimoni itu kan apa yang kamu rasakan boleh pakai emoji. Kenapa pilih emoji ini? Kan kita Kak Delvi bisa tanya seperti itu kan? Iya Kak. Itu boleh direkam Kak, nggak apa-apa. Oke. Berarti yang testimoni ini disatukan dalam satu video utuh nanti Kak? Iya, dalam satu video itu. Jadi nanti kalau misalnya kakak, saya mau ngambil kegiatan awal aja dulu gitu kan.
Nanti udah selesai itu ambil video awal, nanti baru ambil inti, kemudian ambil baru digabungkan semua. Cuman kalau apa yang video yang kegiatan awal itu, oh yang ini kurang ada sedikit miss gitu kan, mau dipotong boleh, itu boleh dipotong, boleh diedit. Cuman untuk intinya yang utuh itu yang nggak boleh diutak-atik, itu yang inti. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke Kak, terus nanti satu lagi pada video itu dikasih ini Kak, dikasih apa sih namanya itu teksnya itu ya. Ini ini kegiatan awal. Terus yang ini nanti kegiatan pembelajaran inti, ada infonya lah sedikit gitu, kayak teks gitu. Kak, berarti setiap kegiatan dikasih labelnya Kak ya? Iya. Oke. Ini pada saat refleksinya, ini pada saat testimoni peserta didik gitu. Oke Kak. Ada lagi Kak Dulman tadi kalau nggak salah ngangkat tangan ya, Kak Dulman. Sedikit banyak sudah terjawab dari pertanyaan Kak Delpi tadi, masih terkait tentang testimoni tadi. Oke, boleh Kak Dulman. Pokoknya gini, kalau untuk kakak-kakak yang di SD kelas bawah atau yang fase A, fase B udah bisa ngasih ini belum kira-kira kakak? Udah bisa ngasih refleksi belum kira-kira? Maksudnya kalau kita tanya sudah bisa belum mereka mengutarakan perasaannya gitu? Kalau untuk fase B. Kalau yang singkat bisa. Yang singkat bisa. Berarti kalau untuk fase A silahkan kakak-kakak berkreasi lah. Apakah itu pakai emoji, apakah itu mereka disuruh bercerita, itu gimana inilah. Kakak-kakak yang paham gimana kondisi peserta didiknya masing-masing kan? Iya Kak. Oke Kak ya. Oke sip. Oke Kak Rahman silahkan. Nggak ada suaranya Kak Rahman. Tetap kena. Nah ini Kak Rahman kayaknya masih masalah yang kemarin kayaknya. Iya Kak Rahman. Boleh di kolom chat aja Kak kalau ini. Kalau masih mau nanya Kak Rahman nanti saya bantu jawab. Atau kalau saya nggak bisa jawab nanti saya lempar sama kakak-kakak yang lain. Soalnya nggak kedengaran, masih nggak kedengaran suaranya Kak Rahman. Untuk modul ajarnya yang baru atau yang kemarin? Sebentar Kak Rahman ya, nanti kita lanjutkan dulu penjelasan saya, nanti kita sampai pada modul ajar. Bentar ya Kak Rahman. Oke. Ini untuk yang slide 18 ini kakak-kakak masih ada yang mau bertanya? Cukup bisa dipahami? Lanjut. Oke, siap. Nah, kita masuk pada yang kedua yaitu penjelasan teknik aksi nyatanya. Kita ambil quotes dari Marie Ebner Eschenbach. Hanya ada satu bukti dari kemampuan yaitu tindakan. Nah, modalnya untuk aksi nyata ini adalah penugasan mandiri, di mana bentuknya adalah praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khususnya adalah agar kakak-kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di dalam aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ini tujuan kita. Nah, kita lanjutkan. Pada masih penjelasan aksi nyata ini. Nah, yang pertama, kembangkan RPP atau modul pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan seluruh alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali pada modul 1.6 pengembangan rencana pembelajaran PJOK. Apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Yang kemarin kita pakainya backward design. Masih ingat kakak-kakak kita bikin RPP di modul 1.6 ya. Kemudian pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik kakak-kakak. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian pada implementasinya atau pada penerapannya,
pembelajaran PJOK efektif ini dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial dalam PJOK dan pemanfaatan asset-based thinking, sumber daya berbasis aset, dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi kemarin kan sudah ada modul, boleh modul yang itu kakak perbaiki lagi, atau kalau sudah rapi, sudah bagus, silakan dilanjutkan. Kemudian kita lanjut pada menggunakan, pilih salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education. Disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Jadi untuk modul yang aksi nyata ini, kalau kakak masih mau pakai modul yang kemarin silahkan. Cuma sedikit direvisi, diarahkan pada ambil salah satu dari 3 model ini. Apakah kakak mau mengarahkan pada model pendidikan gerak, atau kakak mau mengarahkan pada model pendidikan kebugaran, RPP-nya, atau pada model sport education model pendidikan olahraga. Silakan nanti kakak sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran kakak masing-masing pada materinya. Kan kita kalau udah sesuai kebutuhan pembelajaran ini berarti menyesuaikan pada materi ajar yang akan dilaksanakan atau yang akan dipraktekkan. Terus kesesuaikan juga dengan kondisi sekolah, kembali lagi dengan memperhatikan isu sosial, aset, based thinking juga. Nah, untuk pembuatan modul tetap menggunakan metode backward design, yaitu yang pertama berarti kita tujuannya dulu, lalu asesmennya, baru langkah-langkah kegiatan urutannya. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian, unggah atau upload RPP atau modul ajar yang kakak buat itu, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di LMS sesuai dengan alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Nah, due date-nya itu tanggal, nah dia ya, sebentar ya Kak. Due date-nya tanggal 18 November. Due date di LMS-nya untuk upload ini tanggal 18 November, sekaligus juga refleksi. Untuk upload tugas refleksi pembelajarannya juga di tanggal 18 November. Nah, sampai di sini ada yang diragukan Kak? Atau ada yang mau ditanya? Boleh, silakan. Halo kakak-kakak. Oke. Bungkus. Oke. Nggak ada yang diragukan? Deal semua? Aman semua? Yang diragukan waktu Kak. Apa tuh? Apa tuh Kak? Apa tuh Kak Rahman atau Kak Rahman barusan? Kak Rahman ya? Ya. Apa yang diragukan Kak? Waktu. Waktu? Waktu maksudnya gimana Kak? Kalau tanggal 18 November mepet tuh. 18 sekarang kita baru tanggal 8 Kak. Masih ada 10 hari. 10 hari dengan kegiatan PGRI agak gontrok. Nanti kita atur strategi. Nah, kalau untuk strategi nanti kita record aja ya Kak ya. Nanti terakhir kita bahas. Kak Saiful pening juga kata Kak Saiful. Kakak ujian PPG tanggal berapa Kak Saiful? Kak Saiful ujian PPG tanggal berapa Kak? Tanggal 17. Oke, nanti kita atur strategi aja. Kita atur waktu aja. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Berarti ini
Kalau untuk oke Kak Saiful. Berarti untuk ini nggak ada pertanyaan ya Kak? Ada pertanyaan, kita masuk pada aspek penilaian. Nah, apa? Aspek penilaian yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, di sini yang pertama yaitu yang harus Kakak lakukan ada menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, interaksi ini ada dua. Yang pertama interaktif. Adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Jadi ini timbal balik lah. Jadi maksudnya interaksi antara kita dengan peserta didik gitu ya. Terus antara peserta didik dengan peserta didik. Ada saling kerjasamanya. Kemudian yang kedua pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Ini yang harus diingat nih Kak ya. Pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Jadi jangan pada saat di video Kakak marah-marah Kak. Sabar. Harus senyum. Harus senyum. Harus manis-manis ya Kak Aris. Bapak marah Pak. Tapi kita pokoknya itu harus menampakkan. Kenapa Kak Erwan? Untuk hari ini tidak marah, siap belajar. Memang ini apa? Guru enggak boleh emosi Kak. Emosi boleh tapi emosi positif bahasanya ya kan. Nah, kemudian yang aspek penilaian yang kedua itu nanti ini untuk kakak-kakak ketahui aspek penilaian video kakak itu nanti ada 3 aspeknya. Nah, inilah yang pertama tadi mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Itu aspek penilaian pertama. Kemudian aspek penilaian yang kedua yaitu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini apakah kakak sudah menerapkan atau belum? Itu yang jadi penilaian nanti. Nah, kategorinya ada 7. Dalam menerapkan strategi belajar ini ada 7 kategori yang akan dinilai nantinya. Yang pertama, pembukaan proses belajar. Jadi di sini dinilai nanti bagaimana kakak membuka proses pembelajaran, kakak mengabsennya seperti apa, terus apakah sudah berpusat pada peserta didik atau belum, nanti dilihat di situ. Jadi silakan kakak-kakak kita mulai merubah gaya mengabsen kita lah, kan udah diansur juga kan Kak merubah gaya mengabsen ini. Udah Kak Aris? Sudah mulai berpusat pada peserta didik belum Kak Aris? Kak Aris apa pening nengok saya ngasih penjelasan? Tidak, sudah beransur menerapkan. Tapi sekarang ini bukan masuk ngajar lebih banyak terbang-terbangnya banyak nih. Sabar Kak Aris. Oke. Terus yang kedua kategori yang kedua penilaiannya yaitu melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Jadi aktivitas pembelajarannya itu nyambung enggak dengan apa yang dialami peserta didik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi maksudnya pembelajaran kita itu dihubungkanlah dengan aktivitas hari-harinya, aktivitas harian peserta didik. Dikaitkan ke situ. Terus yang ketiga menerapkan pengajaran yang efektif. Nah, menerapkan pengajaran yang efektif ini ada 3. Ada 3 yang kita bahas di sini, yaitu yang pertama pada pengembangan konten, kemudian pada umpan balik, lalu yang ketiga pada waktu belajar akademis. Ini masih ingat kakak ngisi LK waktu kita tatap muka? Masih disimpan foto LK-nya? Masih simpan. Nah, masih ingat cara mengisinya, cara menganalisisnya, pengembangan konten itu?
Masih. Masih. Memang mantap Kak Rahmat ini, salut saya. Kasih jempol lah dulu, belum keluar jempol untuk Kak Rahmat lagi. Ihi. Mantap tuh. Jadi nanti kakak menerapkan pengajaran efektif nih. Jadi ada 3 di situ, ada mengembangkan kontennya, ada umpan baliknya, terus ada waktu belajar akademisnya. Waktu belajar akademis gimana kemarin Kak kita ngitungnya? Kita pakai pedoman apa? Untuk menghitung waktu belajar akademis agar seimbang? Ayo Kak Rahmat jawab. Pakai pedoman apa kemarin? Nggak kedengaran Kak Rahmat. Macam roll tuh yang pakai per detik 15 detik gitu. Ingat Kak Rahmat, ini analisisnya apa? Pedoman analisisnya? Apa namanya tuh? Apa namanya tuh? Yang itu Bayang. Saya karena tampilan di layar saya itu Kak Haris, Kak Rahmat, Kak Erwan, Kak Rahman. Jadi saya main todong aja langsung karena itu yang nampak namanya ya kan. Apa nih macam nak ke ujung lidah. Saya ingatkan lagi aja lah. Pakai pedoman akid ya kakak-kakak. Iya. Oke. Pakai pedoman akid. Yang pertama aktivitas. Lalu keterhubungan. Kemudian akid keterhubungan. Iya ya keterhubungan ya. Saya pun lupa yang K-nya. Ini Kak Delvi ingat K-nya apa Kak Delvi? Akid kita kemarin. Aktivitas. Nggak ingat Kak. Apa? Instruksi, I-nya instruksi. T-nya tunggu. K-nya K-nya apa ya? Saya lupa juga. Aktivitas. Saya yang ingat tunggu itulah. Karena saya banyak betul tunggu kemarin. Aduh. Apa dia kemarin ya? Akid itu. Pokoknya kita pakai pedoman akid. Jadi untuk pembelajaran yang ideal itu lebih banyak waktu aktivitasnya ketimbang waktu tunggu atau instruksi gitu ya. Ya. Apalah ya, saya pun nggak, mana lah foto-foto yang kakak kirim ini ya, saya pun nggak ketemu ininya. Di flash disk kayaknya foto LK kakak itu. Jadi kita pakai pedoman akid. Diseimbangkan antara aktivitas. Penasaran saya dengan K-nya ini. Masih penasaran dengan K-nya itu. Apa kemarin K-nya itu ya? Oke. Ayo, siapa yang bisa bantu K-nya? Apa kakak? Kak Sepol, buka modul. Ayo, siapa yang bisa bantu saya? K-nya apa? Kalau enggak tak tidur malam nanti kita nih, gara-gara mikir K itu tadi. Kelola Kak, kelola. Kelola, alhamdulillah. Memang Kak Sepul ini dia tahu tapi dia diam aja. Harus dipancing dulu kayaknya. Dia buka itu loh. Saya tuh mancing aja Kak, supaya Kak Rahmat, Kak Sepol, calon Fasda. Kak Delvi resen tadi, kenapa Kak Delvi? Ya Kak, tadi mau jawab K itu kelola. Kalau kelola instruksi. Kalau T itu tunggu ya. Jadi kita pakai pedoman akid, aktivitas, kelola, instruksi, dan tunggu. Untuk pembelajaran itu supaya ideal, berarti kakak-kakak harus seimbangkan nanti antara aktivitas, berarti kan kita kalau bisa kita harapkan ada lebih dari 50% aktivitas. Terus kelola, instruksi, dan tunggu. Kecapean Kak, iya. Mohon maaf lah Kak Sepul, kita karena agenda kita nih memang harus kita laksanakan. Besok kakak masih nyambung lagi ya kan kegiatannya. Tapi Kak Sepul dia aman, besok dia dah kalah. Udah bisa istirahat di besok ya. Nah, jadi untuk waktu kelola, waktu tunggu, dan instruksi itu
dibagi rata lah, istilahnya harus seimbang. Cuman kakak-kakak harus lebih dominan pada pada kegiatan aktivitas. Kemudian, ya Kak Arman silahkan. Silakan Kak Arman, atau salah pencet lagi? Maaf Kak, nak ngecas tertekan. Oh, oke, siap. Oke, berarti ini nomor 3 oke ya Kakak ya? Oke. Oke, lanjut pada kategori penilaian yang keempat di menerapkan strategi ini, itu pendekatan kakak-kakak dalam mendampingi peserta didik. Gimana cara kakak melakukan pendekatan dalam mendampingi peserta didik selama pembelajaran itu, ya itu termasuk nanti dinilai. Lalu yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi apa strateginya yang kakak pakai? Apakah pakai, kita ada 5 strategi, itu tadi yang dibilang Kak Saiful tuh, ada 5 strategi. Ada 5 yang bisa kita gunakan. Nah, ayo Kak Saiful jawab lagi. Ayo Kak Saiful jawab lagi Kak Saiful. Nah lo balik ke Kak Saiful lagi kan. Orang muda daya ingat kuat. Jadi yang jelas strateginya kan ada 2. Penggunaan strategi itu ada non-instruksional, ada yang instruksional. Nah, dalam strategi itu tadi, kita kan juga ada namanya model pembelajaran. Ada model pembelajaran, ada gaya mengajar. Jadi silakan kakak gunakan nanti. Apakah kakak mau pakai yang strategi instruksional atau yang non-instruksional. Kemudian nanti dari 2 itu kakak silakan kembangkan lagi, mau memakai pembelajaran yang seperti apa, apakah yang berbasis proyek atau apakah berbasis problem atau pembelajaran kooperatif. Itu silahkan kakak tentukan nanti, silahkan kakak modifikasi sesuai kebutuhan. Kemudian yang ke-6 kategori penilaiannya itu adalah penerapan pembelajaran berbasis model. Nah, ini penerapan pembelajaran berbasis model ini terkait pada yang 3 model tadi. Apakah kakak menggunakan model pendidikan gerak, atau model pendidikan kebugaran, atau model pendidikan olahraga atau SEM itu tadi. Jadi salah satu dari 3 ini, yang mana yang kakak gunakan itu nanti yang akan dinilai. Kemudian penutupan proses belajar itu juga dinilai. Bagaimana kakak-kakak menutup kegiatan pembelajaran itu nanti, itu juga dinilai. Kemudian kita masuk pada aspek penilaian yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran olahraga. Pembelajaran PJOK, maaf. Nah, untuk yang ketiga ini yang dinilai ada 2, yaitu yang pertama cara kakak merancang asesmen otentik itu. Jadi pada rancangan asesmen otentiknya itu ada penilaiannya tersendiri. Kemudian nanti pada penerapannya, bagaimana kakak menerapkan penilaian otentik itu tadi, asesmen otentik tadi, penerapannya apakah sesuai dengan yang sudah kakak rancang atau belum, atau masih kurang, itu nanti dinilai. Oke kakak, untuk yang ini sampai di sini aman, kita bungkus dulu. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Kemudian yang terakhir untuk ini refleksi. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak-kakak ampu melalui praktek mengajar. Nah, silakan kakak lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, ini petunjuknya di sini. Silakan kakak nanti melakukan refleksi menggunakan 3 tahap. Pakai what, so what, dan know what. Ini kita menggunakan refleksi
Wharton. 3 tahap. What, so what, dan know what. Untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Nah, yang pertama nanti refleksinya adalah pada tahap what itu di sana kakak menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah kakak-kakak lakukan dalam aksi nyata, kemudian dikaitkan dengan modul 2.1 sampai 2.5. Itu modul kita kemarin waktu kegiatan tatap muka. Kemudian tahap kedua pada so what, yang itu menjadi tempat untuk menjelaskan secara secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Ini juga dikaitkan dengan modul 2.1 sampai 2.5. Kemudian tahap terakhir pada refleksinya adalah pertanyaan know what. Ini terkait pada proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan atau tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Nah, keseluruhan tahapan refleksi ini perlu kakak kaitkan maaf, izin sebentar. Maaf kakak, macet tenggorokan saya sudah. Nah, keseluruhan tahapan refleksi ini nanti perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian dikaitkan juga dengan isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran kakak-kakak nanti. Jadi semuanya ini dikaitkan dalam tahapan refleksi. Jadi ada 2 tugas kakak. Yang pertama membuat modul video, kemudian refleksinya. Ada 3 berarti. Ada yang mau ditanya Kak masalah refleksi? Sudah oke untuk masalah refleksi ini? Ada yang masih diragukan? Oke, Kak Rahmat silakan. Refleksi itu untuk guru atau untuk siswa? Untuk kakak, Kak. Jadi kan kita ini refleksi pembelajaran gitu, maksudnya kakak biasanya kan di LMS setelah selesai satu materi kita buat refleksi kan? Iya. Nah, ini sama. Cuman ini refleksinya ada keterampilan mengajar dan kakak merefleksikan video itu tadi. Oh. Refleksi dari modul sama video yang udah kakak buat itu, itulah kakak lakukan refleksi. Apakah video yang dibuat itu sudah sesuai dengan tahap ini, what, so what, know what ini. Jadi pada tahap what itu, apakah dari video dan modul yang kakak buat itu sudah menggambarkan tindakan ini sesuai dengan informasi-informasi yang kakak dapatkan, yang kakak gali mengenai pada peserta didik, kebutuhan peserta didik seperti apa, terus yang kakak laksanakan nanti pada praktek pengajarannya apakah sudah sesuai dengan informasi yang didapat gitu loh. Oke. Jadi pokoknya kita gunakan aja ini pada panduan sesuai dengan panduan pertanyaannya itu aja Kak. Modalnya di situ. Ada lagi Kak? Cukup. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, adapun beberapa hal yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam proses refleksi itu nanti yang pertama, kakak jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Jadi kakak kalau memang rasanya kurang atau rasanya kakak belum puas dengan video kakak, tidak apa-apa ungkapkan aja. Jadi tidak mesti, oh saya sudah bagus begini-begini, nggak perlu. Tidak masalah nanti, silahkan dibuat. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal-hal itu terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya ke depannya nanti. Kemudian bersikaplah selektif. Kakak-kakak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Jadi ambil poin-poin pentingnya aja atau peristiwa-peristiwa penting aja selama kakak melakukan proses praktek pembuatan video itu, praktek pengajaran itu, ambil yang penting-pentingnya aja, apa yang kakak rasa penting. Kemudian lihatlah ke masa depan,
Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah kakak-kakak berproses pada kegiatan PKG PJOK kita ini. Kita lanjutkan sedikit lagi kakak. Ini rubrik penilaiannya. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini untuk rubrik penilaian refleksi ya kak. Nah, pada tahapan WAT itu nanti kriteria penilaiannya apakah peserta mampu, atau di sini peserta kakak-kakak ya, apakah kakak mampu mendeskripsikan tindak pengajaran terkait aspek instruksional dan manajerial kelas. Yang kemudian kriteria yang keduanya, kakak-kakak mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajar atau proses pembelajaran itu. Jadi kalau nanti sudah mampu, itu nilainya sangat baik. Mampu, nilainya baik. Cukup, nilai sekedar mampu saja itu cukup. Kurang berarti kakak belum memahami atau belum bisa mendeskripsikan. Jadi ini penilaian ini saya nggak perlu bacakan. Kakak-kakak bisa baca ini kan kak, kelihatan kan kak tampilannya? Presentasinya oke. Nah, kelihatan. Jadi saya nggak perlu bacakan satu-satu, maksudnya saya cuma kasih gambaran besarnya. Nah, yang ada di sini penilaian refleksi ini adalah asesmen otentik. Jadi saya pun menilai kakak nanti pada video dan modul pembelajaran, terus pada refleksi yang kakak buat itu berdasarkan rubrik ini. Ini rubrik penilaian asesmen otentik pada refleksi yang kakak-kakak lakukan nanti. Jadi pada what-nya ini kategorinya, tahapan refleksinya pada what, pada so what, pada know what. Kemudian ada kriterianya, kemudian penilaiannya kurang, cukup, baik, sangat baik. Mulai dari 1, 2, 3. Jadi pada kurang itu berarti nilainya nanti masih 0. Jadi kakak-kakak buatlah deskripsinya, buatlah refleksi kakak-kakak itu sesuai kejadian yang terjadi, yang nyata gitu. Jadi kita nggak pakai berandai-andai. Jadi kalau kakak merasa masih banyak yang kurang, yang masih banyak yang kakak nggak kurang puas nih saya dengan tugas saya, enggak apa-apa, nyatakan aja dalam refleksinya. Di situ kita nampak nanti kita sudah berkembang apa belum, kan kita di situ bisa kita nilai nanti. Kemudian lanjut ini masa untuk pembuatan tugas aksi nyata. Nah, yang pertama, penyusunan aksi nyata. Dimulai dari membuat RPP atau modul ajar. Itu dilakukan setelah sesi persiapan aksi nyata. Yaitu hari ini. Hari ini kita sudah melakukan sesi persiapan aksi nyata. Kemudian nanti masuk pada, dia kan bergelombang nih. Nah, ini nanti kakak sampai pada yang kedua, yaitu penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Jadi setelah kita sesi ini, silakan kakak siapkan dulu RPP-nya atau modul ajarnya. Nanti baru mulailah kakak membuat video pembelajarannya. Kemudian ada rentang hari 8 hari setelah sesi persiapan yang bisa kakak gunakan untuk membuat video, untuk upload RPP modul ajar dan video pembelajaran. Kemudian nanti setelah kakak upload akan saya nilai. Lalu setelah kakak upload ini penilaian aksi nyata, penilaian karya aksi nyata dan refleksi ini nanti ini yang saya ngerjakan. Nah, kakak lanjutkan pada pembuatan refleksi aksi nyata. Jadi di sini nanti refleksi, di sini kita membahas, nanti kita melakukan refleksi aksi nyata. Jadi dari refleksi yang kakak upload di sini di nomor 4 ini, nanti di tanggal 19 kita lakukan tatap maya untuk membahas refleksinya ini. Jadi kakak tolong di-upload video dan aksi nyatanya. Video dan refleksi aksi nyatanya. Jadi kalau kakak-kakak nggak upload, pada saat tatap maya ini kita jadi bingung juga apa yang mau dibahas nanti kan kalau nggak ada refleksinya yang dilakukan. Oke kak?
Halo. Ini, saya pikir udah ketiduran Kakak dengar saya ngomong. Ini lini masanya. Lalu kita lanjutkan diskusi dan tanya jawab. Nah, sampai di sini kakak-kakak masih ada yang diragukan atau masih ada yang mau ditanya lagi, silahkan. Kita selesai beberapa menit lagi. Kalau ada yang masih diragukan, silahkan ditanyakan, boleh, silahkan. Kakak langsung raise hand aja. Mengenai video aksi nyata ini tadi. Atau mengenai refleksi, boleh, silahkan ditanyakan kalau ada yang masih diragukan. Udah nggak ada kakak-kakak? Bungkus? Oke, silakan Kak Delvi, enggak apa-apa. Bungkus Kak? Oke, sip. Kita lanjutkan. Berarti kita skip. Oh, ini enggak kita skip. Kita udah diskusi tanya jawab dari tadi ya. Iya Kak Zepul. Oke, nah pada sesi kita hari ini, sesuai tujuan di awal tadi, saya harap kakak-kakak bisa sudah mampu untuk merefleksikan koneksi antar materi, kemudian kakak-kakak memahami seputar penugasan aksi nyata yang sudah kita bahas pada malam ini. Penutup, jika ada jarum yang patah, saya pakai pantun nih hari ini. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Macam tak ada lah tepuk tangannya ya. Ngapa pelit betul nih? Saya tak setuju pantun Kak. Kenapa Kak Rahmat? Tak setuju dengan pantun tu. Tak setuju, kenapa gitu? Ada kan jarum patah. Itu yang kan. Jarum patah tu harus cari, kau cari nyocok badan. Malah bikin luka ya Kak ya. Malah bikin luka Kak Rahmat ya. Aduh. Oke, baiklah Kak. Kita sampai pada akhir sesi ini. Terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, maaf kakak-kakak, memang dengan kondisi kita, jadi terpaksa kita mengadakan pertemuan hari ini malam hari, karena dikarenakan kakak-kakak juga aktivitasnya saya rasa cukup padat 3 hari ini dalam kegiatan PGRI, dan saya juga kebetulan kami Pasda semua ada berkegiatan juga. Jadi terima kasih banyak sampai kita selesai kakak-kakak berkomitmen full hadirnya hari ini, alhamdulillah. Selamat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, kakak, tadi Kak Haji sudah bantu doa di depan nih, pembuka. Kalau memang jarum patah langsung beli di kedai. Kalau memang kakak salah, apa sih ini, nggak kelihatan tulisannya Kak Saiful, lari-lari dia. Kak Saiful kasih balasan apa nih untuk saya nih? Minta maaf sama Pak Haji. Maaf Pak Haji. Baik, tadi kita dibuka sudah dibantu doa sama Pak Haji. Untuk penutup ini siapa yang bisa bantu kakak? Saya nggak mau nunjuk lagi, silakan tunjuk tangan lah kakak, siapa yang bisa bantu saya untuk menutup kegiatan hari ini. Tak ada yang nak mendoakan untuk pelajaran dong Pak Aris. Macam mana anggota nih Kak Aris? Orang ini mau baca doa tidur mungkin. Mantap Kak Jefrizal, silakan Kak Jefrizal. Nah ini kasih jempol lah Kak Jefrizal nih. Oke, silakan Kak Jefrizal. Doa baru ya. Baik, terima kasih Kak Pasda, Kak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.
sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada malam hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari dan kita menjadi guru-guru hebat semuanya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Fasda. Ya, terima kasih Kak Jefrizal. Baik kakak-kakak semua, sudah ditutup sama Kak Jefrizal. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan partisipasinya malam ini. Semoga lancar proses pengerjaan tugas aksi nyatanya kakak-kakak. Kalau ada kendala bisa kita lanjut di WA Group. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mau langsung tanya pribadi sama saya silahkan. Sebelum kita tutup kita foto bersama dulu ya kakak-kakak ya. Oke. Saya close dulu, stop presentasi. Suai dia baca doa, pakai kopiah di malam ni. Baik, saya matikan dulu rekamannya baru kita tutup. Oh iya, maaf saya akhiri dulu kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.